Perkenalkan, nama saya Dika Indra Putri dengan NIM 21003018 dari Universitas Negeri Padang, Prodi Pendidikan Luar Biasa. Sebelumnya tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manajemen kesiswaan. Sebelumnya saya akan membahas manajemen kesiswaan. Saya akan menjelaskan apa itu manajemen pendidikan khusus. Manajemen pendidikan khusus merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan, pengawasan, pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau memiliki kecerdasan luar biasa. Ini mencakup proses yang terkait dengan tujuan, efektivitas, efisiensi, dan kualitas penyelenggaraan sistem pendidikan serta perencanaan, pengawasan, dan evaluasi tenaga pendidikan yang khusus untuk peserta didik dengan kebutuhan khusus. Manajemen pendidikan khusus juga terkait dengan pengelolaan sumber daya, pengawasan program, dan pendidikan di satuan pendidikan, serta penciptaan suasana belajar yang berkualitas dan menyenangkan. Baiklah, saya akan menjelaskan sebuah pengertian manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan merupakan keseluruhan proses kerjasama dalam bidang kesiswaan. Manajemen kesiswaan dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap siswa mulai dari siswa tersebut masuk sekolah sampai mereka lulus sekolah dalam usaha penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan siswa atau pendekatan kesiswaan. Selanjutnya itu manajemen kurikulum menurut para ahli. Menurut Hanum 2009, manajemen pendidikan ilmu yang mempelajari penataan sumber daya manusia, kurikulum atau sumber belajar, fasilitas untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal dan pencapaian suasana yang baik bagi manusia yang turut serta untuk mencapai tujuan yang disepakati. Sedangkan menurut Sutopo 2006, manajemen kesiswaan adalah suatu kegiatan menata, mengatur aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan peserta didik di sekolah yang terdiri dari kegiatan saat mulai masuknya peserta didik sampai keluarnya peserta didik tersebut dari sekolah. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen pendidikan. Fungsi manajemen peserta didik secara umum adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dari segi-segi individualitasnya, segi sosial, segi aspirasinya, segi kebutuhannya, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Tujuan manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur serta mencapai tujuan pendidikan sekolah. Dan yang kelima yaitu aspek-aspek dalam manajemen kesiswaan, diantaranya yang pertama analisis kebutuhan peserta didik, penetapan siswa yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan atau sekolah. Yang kedua yaitu rekrutmen siswa atau peserta didik, proses pencarian atau penentuan dan menarik pelamar mampu untuk menjadi peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Dan yang kedua yang ketiga yaitu seleksi siswa, kegiatan pemilihan calon siswa baru menjadi siswa di lembaga pendidikan sekolah tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dan yang keempat yaitu orientasi, mengenalkan situasi dan kondisi sekolah kepada siswa. Dan yang kelima penempatan siswa atau pembagian kelas. Dan keenam pembinaan dan pengembangan siswa. Pembinaan dan pengembangan siswa dilakukan sehingga anak dapat bermacam-macam pengalaman belajar untuk bekal kehidupan di masa yang akan datang melalui kurikulum dan ekstrakurikuler. Dan yang ketujuh pencatatan dan pelaporan. Kegiatan ini dilakukan sejak siswa mulai dari diterima menjadi siswa di sekolah tersebut sampai mereka tamat meninggalkan atau sekolah tersebut. Dan yang terakhir yaitu kelulusan dan alumni. Kelulusan adalah pernyataan dari sekolah tentang telah diselesaikannya program pendidikan yang harus diikuti oleh siswa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.